ketika engkau dilantik menjadi bupati. Menang itu bukan ketika engkau dilantik menjadi gubernur. Menang itu bukan ketika engkau dilantik jadi sekaligus presiden. Tapi menang itu ketika engkau kembali daripada dunia, bibirmu, lisanmu, hatimu berhasil mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai ke kubur. Di situ kita lihat siapa menang, siapa yang kalah niku. Karasno pidatone niku. Raramu ku ibu tuamu. Nah bagak metung na leben di pangkati jabatannya teh. Madung dah. Oh indah pada. Pistar ini no, mbak. Gari tong madung niku madung dia mu. Saya pilih ku metung gari. Napa doa teh? Tapatorus mah. Tapatorus na. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Pardalanan ni Nabi tai sian masjidil haram tu masjidil aqsa. Tak garis bawah ibu syekh. Sasotik di garis bawah yo. Tak garis bawah ibu syekh teh. Garis bawahi. Aha managot garis bawah ni sih. Perjalanan Nabi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Garis bawahi satu, perjalanan Nabi itu daripada masjid menuju masjid. Oh. Jadi perjalanan Nabi itu tidak dari masjid menuju pantai, tidak dari masjid menuju hotel, tidak dari masjid menuju villa, tidak dari masjid menuju gunung, tapi dari masjid menuju masjid. Hal ini menggambarkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah bahwa masjid itu adalah merupakan gambaran daripada kehidupan kita. Bapak Ibu boleh jalan-jalan ke sana kemari, mulai dari kampung sampai kota. Kalau mau tahu kehidupan masyarakatnya, lihat kehidupan masjidnya. Kenapa? Karena kehidupan masyarakatnya takkan jauh daripada kehidupan masjidnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belajarlah kita daripada negara Arab. Kenapa negara Arab atau Makkatul Mukarramah? Dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini saya lihat udah banyak yang haji, banyak yang hajjah. Dulu ini ya. Dulu Makkah itu namanya bukan Makkah. Najolo mau kainang mau kagwarni. Dulu Makkah itu namanya bukan Makkah. Tapi dulu Makkah itu namanya adalah Bakka. Bakka manajolo warni mukaida. Ada bakkaon. Baka iya baki. Apa artinya? Menangis. Hal ini menunjukkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah bahwa Makkah itu dulunya adalah tempat menangis. Makanya sampai sonaria manginang God kehetu moka tangis, lalu moka tangis, God mulak pekan moka tangis, mangajan kon naku moka tangis, mangalu-alo na mulak sian moka tangis. Asik, memang najolo warna Bakka tempat menangis. Dibuka pemokai ya manginang Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dohot Ismail martangis tangis. Tapi dulu Bakka itu tempat menangis, sekarang menjadi tempat tersenyum. Kenapa? Oh, betul nggak? Kenapa? Allah mengatakan di dalam Al-Quran,
Inna awwalu baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Oh, maning Allah. Fihi ayatum maqama Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kenapa Allah mengubah Makkah yang dulunya tempat menangis menjadi tempat tersenyum? Karena yang pertama dibangun di Makkah itu adalah rumah Allah. Karena yang pertama dimakmurkan adalah rumah Allah. Karena yang pertama dilestarikan adalah rumah Allah. Karena yang pertama disejahterakan adalah rumah Allah. Maka dari tahun ke tahun Masjidil Haram tak kunjung henti pembangunannya. Kenapa? Mereka berpikir berhentinya mensejahterakan masjid sama dengan berhentinya rahmat daripada Allah. Wa hudan lil alamin. Lalu Allah berikan petunjuk kepada mereka daripada sekalian alam. Kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, domba di Arab sana tak ada rumput, tak ada siros paspara, tak ada bulung kayombon, tak ada bulung gadung, tapi kambingnya cukup menjilat debu-debu batu yang ada di situ. Kambingnya gemuk-gemuk. Kenapa? Allah berkati. Lain kalau disita, ditabakcel lah rata-rata. Mamangan siros paspara, mamangan rumput manis, mamangan bulung gadung, mamangan kacang panjangnya, anak likurapun rupiang ding. Kenapa? Tak diberkati Allah. Tak diberkati Allah. Oleh karena itu Arab diberkahi oleh Allah. Diberkahi oleh Allah. Kita bandingkan bagaimana? Oat lahir, dilaporkan sama pemerintahnya. Ini anaknya lahir tanggal sekian, hari sekian, keluar akta kelahirannya. Apa kata pemerintah Arab? Pemerintah Arab bilang, saon gajinya sabulan. Ya Allah karim. Beda dengan Indonesia. Oat. Urus akte kelahirannya, urus KTP-nya. Maaf ya Pak, monggo belangko habis. Beda kan? Beda kan? Tarsuma dong belangko nih. Oat. Saun utangmu sabulan. Ya Allah karim. Maka jangan coba-coba ganggu masjid. Hei kamu yang keberatan dengan suara azan, hei kamu yang keberatan dengan suara tarahim daripada masjid. Rasulullah mengatakan itu hanya ada dua bagian. Kalau tidak anjing, setan. Dan coba-coba keberatan. Maka dalam tasawuf Allah bilang apa? Hei kamu yang membangun rumahku, ku bangun rumah tanggamu. Hei kamu yang menghidupkan rumahku, ku hidupkan rumah tanggamu. Hei kamu yang mensejahterakan rumahku, kesejahterakan rumah tanggamu. Hei kamu yang memakmurkan rumahku, ku makmurkan rumah tanggamu. Ini bangunannya udah mantap, keramik. Ya, memakmurkannya bukan hanya bangunannya, tapi bagaimana isinya. Bagaimana isinya. Jadi kalau ekonomi kita susah, barangkali karena masjid ini juga lagi susah. Tak ada yang mau datang. Tak ada yang mau datang. Kenapa kita hidup susah? Ya barangkali masjid ini juga lagi susah. Tidak ada makmur-makmurnya, tidak ada sejahteranya. Kita lupa datang ke masjid, lupa ibadah, lupa sholat ke masjid. Akhirnya Allah mencabut rahmat itu tadi. Masjid itu adalah ambang gambaran daripada kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat itu dia, makanya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, dari masjid menuju masjid, dari masjid menuju masjid, Bu.
Satu tadi yang kita garis bawahi. Kenapa Muhammad itu Isra wal Mi'rajnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan ke Masjid Nabawi, bukan ke Masjid Kuba? Oh, ini kan kita garis bawahi lagi. Kenapa bukan ke Masjid Nabawi? Kenapa bukan ke Masjid Kuba? Kenapa bukan ke masjidnya Bilal bin Rabah? Banyak masjid di situ. Kenapa harus Masjid Al-Aqsa? Hal ini menunjukkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah kiblatain, dua kiblat orang-orang yang beriman. Dulu sebelum Masjidil Haram, kiblat pertama kita adalah Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Maka sampai sekarang orang-orang Israel ingin merebut Palestina. Lahir pertanyaan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Renungan bagi kita bersama semua yang ada di sini. Apa renungannya? Kenapa Belanda menjajah Indonesia? Karena Indonesia kaya. Kenapa Jepang menjajah Indonesia? Karena Indonesia kaya. Kenapa Inggris menjajah Indonesia? Karena Indonesia kaya. Tapi kenapa Israel menjajah Palestina sedangkan Palestina adalah negara miskin? Ayo, kenapa dijajah? Kemarin diwawancarai ibu-ibu Palestina. Ibu, iya, tengok di YouTube diwawancarai. Ibu, iya, kenapa ibu pakai jilbab? Udaranya kan panas. Ibu kalau tidur kenapa pakai jilbab? Apa jawab ibu ini? Saya pakai jilbab ketika tidur. Siapa tahu dalam lelap tidurku datang rudal, datang bom, lalu aku mati. Aku pun mati dalam menghadap Tuhanku dalam keadaan menutup aurat. Masya Allah. Itu jawaban ibu itu. Sekarang mereka itu di sana yang punya suami hanya 30%. Anak-anak naposono di bulung saru-saru di tahun hanya 30%. Janda-janda banyak di situ. Maka saya lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya lihat lagi di YouTube, selamatkan anak-anak Palestina, saudara-saudara kita, anak-anak kita, anak-anak muslim, anak yatim. Saya tengok persyaratannya. Kalau orang Islam yang mau ambil disusahkan, tapi kalau orang Barat yang mau ambil dimudahkan. Saya coba hubungi ke sana, bagaimana caranya? Saya marpokat-pokat adu parumin munu. Biado, tak buat madua anak Palestina niku. Alak lain sada, ada boru sada niku. Dia syarat nabang nih ya. Syarat pertama bayar 15 juta per anak. Berarti kalau 2 30 juta. Cuman syarat kedua berat sekali. Marta tahu syarat kedua biabangnya. Hehehe niku tong. Anggau cocok dolalaho na boto niku tong. Bialang syarat kedua ini baca mah niku. Bawa anaknya, bawa juga ibunya nih dan rame sih. Ngana cocok tongon na mata kajinya rantong. Karena suami juga gak ada. Kan begitu untuk menyelamatkan mereka. Kenapa mereka ingin merebut Palestina sedangkan Palestina adalah negara miskin? Karena mereka yakin apa yang dikatakan oleh Rasul. Itu aja. Nah bahatan walaupun dah pun yakin hidupun di Rasulun tindak raya. On pernah hadiron gari siapa yakin don? Yakin don polana sumbayang masuk neraka. Yakin sumbayang don yakin indah. Kan yakin tapi nara kan? Ya deh betul kan gitu. Mereka juga yakin mereka, tapi tak mau. Kenapa yang mereka yakini dengan kata Rasul? Rasul pernah berkata begini, suatu hari nanti negara Palestina itu akan berubah menjadi negara yang makmur, kaya dan sejahtera di dunia. Di sebelah Palestina itu ada sebuah pantai, disitulah tidurnya Dajjal.
dan bangkitnya Dajjal itu nanti bermula daripada Palestina, maka akan ada sebuah negara